Film yang satu ini rupanya termasuk dalam fase keempat MCU. Salah satu film Marvel yang unik dan penuh dengan upaya eksperimental yang tidak seperti biasanya yang bisa kita nikmati. Mungkin menjadi salah satu film favorit kalian juga di fase keempat MCU ini. So, langsung saja pergi mancing di empangnya Rahayu. Jangan lupa bawa pengait. Buat kalian para fans MCU, ini dia Werewolf by Night. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan menjadi filmnya Michael Giacchino sebagai sutradara yang mana sebelumnya dia sudah berkontribusi besar sebagai komposer dan scoring musik di beberapa judul film MCU. Film ini sekaligus menjadi special presentation pertama untuk Marvel Cinematic Universe. Dibintangi oleh Gael Garcia Bernal sebagai Jack Russell alias Werewolf by Night, Laura Donnelly sebagai Elsa Bloodstone, Harry Samson Harris sebagai Verussa Bloodstone, serta ada Carey Jones sebagai Ted Silas alias Man-Thing yang sekaligus menjadi pengisi suaranya adalah Jeffrey Ford. So, sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan special presentation MCU yang satu ini. Silahkan langsung nonton di Disney Plus Hotstar. Film ini diawali dengan narasi yang memperkenalkan Avengers sebagai pelindung terbaik di bumi. Namun di dunia kegelapan, di zaman modern seperti sekarang, menjadi tempat tinggal para monster. Keluarga Bloodstone sudah melawan monster-monster ini sejak bertahun-tahun lamanya dan menggunakan bantuan sebuah senjata ampuh yang berbeda dengan yang lain. Dan senjata itu adalah Bloodstone. Sayangnya Bloodstone ini sekarang sedang mencari master atau pemiliknya yang baru karena sang pemimpin keluarga Bloodstone yaitu Ulysses Bloodstone sudah meninggal dan saat ini sedang dilangsungkan pemakamannya. Pemburu monster yang bernama Jack Russell akhirnya tiba di Bloodstone Temple untuk mengikuti perburuan seremonial yang digelar untuk para pemburu monster lainnya demi memiliki Bloodstone ini. Di sini Jack Russell berkenalan dengan sesama pemburu lainnya mulai dari Leon, Azarel, dan Barasso. Dia kemudian disapa oleh Joshua Jovan yang memuji cat wajah Russell ketika dia sedang melihat Bloodstone. Joshua menjelaskan kalau dia telah membunuh 57 monster, memasuki musimnya yang ke-30 tahun untuk menjadi pemburu monster. Sementara itu, putri Ulysses Bloodstone yang bernama Elsa Bloodstone akhirnya tiba, di mana Verussa Bloodstone menyapanya. Elsa meminta Bloodstone untuk diserahkan kepada dia yang dia klaim pantas untuk dia miliki. Namun Verussa meledek sambil menantang dia untuk ikut dalam perburuan seremonial, di mana Verussa yakin Elsa akan kewalahan dan dia akan menolak karena dia tidak siap dan sudah lama tidak pernah latihan. Verussa kemudian masuk untuk menyapa semua pemburu monster sambil menyebut jumlah korban monster masing-masing, di mana Jack Russell membuat semuanya terkejut karena mengklaim telah membunuh lebih dari 100 monster. Verussa lalu meminta kepala pelayan Billy Swan untuk membuka peti mati yang memperlihatkan boneka menyerupai jasad Ulysses Bloodstone yang menjelaskan bahwa untuk memiliki Bloodstone maka mereka harus memburu monster yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Verussa lalu memperkenalkan Bloodstone yang mana batu ini hanya ada satu dan cuma bisa memiliki satu penjaga. Bloodstone akan melemahkan monster jika melekatkan di tubuh monster tersebut. Harusnya batu ini menjadi milik Elsa sebagai putrinya Ulysses Bloodstone. Namun karena Elsa sudah lama meninggalkannya, maka untuk mendapatkan masternya yang baru harus diadakan ritual. Barasso mengklaim bahwa Elsa tidak pantas berada di sana. Namun Verussa menegaskan bahwa Elsa tidak akan dapat perlakuan khusus meskipun dia adalah putrinya Ulysses Bloodstone dan dia juga bisa diserang sama seperti pemburu lainnya. Perburuan ritual pun segera dimulai, di mana Russell terlebih dahulu masuk ke dalam labirin untuk mencari Bloodstone yang sudah ditempatkan di tubuh monster yang dilepaskan di labirin tersebut, yang suaranya pun juga terdengar jelas dari kejauhan. Pemburu yang lain akhirnya ikut menyusul setelah mereka mengucapkan ikrar bersama. Russell dan Elsa lalu bertemu satu sama lain, namun Russell menyarankan mereka cukup berpapasan saja dan tidak perlu saling serang. Tiba-tiba Jovan muncul untuk menyerang mereka dan menghantam Elsa ke tembok,
Marah, Elsa balik melawan dan berhasil kabur. Dengan menggunakan kapak sebagai senjatanya, Elsa perlahan-lahan berjalan ke ruangan lain dan menemukan jejak kaki yang masih berasap. Leon lalu muncul dari balik pintu dan menembak Elsa dengan panah di pergelangan tangannya. Elsa pun memotong lengannya tersebut dengan kapaknya dan kemudian menggunakan lengan Leon yang sudah terputus untuk melepaskan tembakan panah ke arah tenggorokan Leon. Jovan tiba di tempat tersebut, membuat Elsa segera bersembunyi di saluran dengan menggunakan tubuh Leon sebagai pelindung dan menutupi mulutnya yang sedang kesakitan parah. Jovan tidak curiga dan mengambil kapak milik Elsa yang tergeletak di tanah. Jack Russell sendiri mengendap-endap di ruangan lain, lalu kemudian ketika bersandar di sebuah dinding, dia didekap dari belakang oleh monster yang mereka buru. Dan ternyata Jack Russell malah temenan sama monster itu, yang adalah Man-Thing. Russell senang bisa menemukan temannya lagi dan berencana membantunya untuk melarikan diri. Rupanya Man-Thing ini sudah beberapa kali ditangkap dan Russell juga sudah beberapa kali menyelamatkannya. Inilah alasannya kenapa dia mau ikutan perburuan seremonial ini. Russell pun menjelaskan kalau Man-Thing melemah akibat batu Bloodstone yang telah ditempelkan ke tubuhnya dan dia akan membantunya keluar dari labirin tersebut. Sementara itu Azarel menemukan mereka dan sekilas mendengarkan percakapan tadi yang membuat Jack Russell segera kabur ke sebuah ruangan dan menutup pintunya, di mana Elsa ternyata juga ada di dalam. Malah panik setelah peringatannya untuk tidak menutup pintu tidak dihiraukan oleh Russell yang tidak mendengarnya. Rupanya pintunya memang tidak bisa lagi dibuka dan mereka pun akhirnya terkunci dari dalam. Sambil membantu merawat luka-lukanya Elsa, Russell mengungkapkan rencananya. Elsa sebelumnya menjelaskan kalau dia datang untuk mengambil Bloodstone untuk digunakan menghancurkan keluarganya. Sementara Elsa tidak yakin apakah Russell ini adalah pemburu monster atau tidak, melihat sikapnya terhadap para pemburu lainnya. Jack Russell pun menjelaskan kalau dia tidak menginginkan Bloodstone sebenarnya, dan dia akan membantu Elsa mendapatkan Bloodstone asalkan Elsa mau membantunya mengeluarkan Man-Thing hidup-hidup dari tempat tersebut. Mereka lalu menyadari kalau ruangan tersebut merupakan ruangan kuburan. Elsa pun tiba-tiba teringat bahwa bibinya pernah menyembunyikan kunci di peti kuburnya. Setelah percaya, dia akan dibangkitkan dan membutuhkan jalan keluar dari ruangan. Ternyata memang benar, Elsa menemukan kuncinya dan mereka pun akhirnya segera keluar dari ruangan tersebut. Pada saat melucuti senjata Leon dari lengannya yang terputus, Russell memberitahu Elsa untuk memperlakukan Man-Thing selayaknya teman lama dan memberitahu namanya adalah Ted agar monster tersebut mau mempercayainya. Sementara Elsa sendiri memberikan petunjuk dinding terdekat dengan perimeter untuk bisa kabur dari tempat tersebut agar Jack Russell bisa menempelkan bom yang bisa membuat mereka segera kabur. Sayangnya di luar ketidaktahuannya, Jack Russell malah tanpa sengaja mengaktifkan timer bomnya dan membuat Elsa segera bergegas menemukan Man-Thing, sementara Russell harus segera menuju ke dinding yang dimaksud untuk menghancurkannya agar Man-Thing bisa segera kabur. Elsa berhasil menemukan Jovan dan menghentikan upayanya untuk menyerang Man-Thing yang akhirnya muncul dari balik semak dan membakar Jovan. Pada saat berniat untuk menyerang Elsa, Man-Thing terkejut setelah Elsa memanggil namanya yaitu Ted dan menjelaskan Russell sedang menunggunya. Sementara itu Russell mencoba untuk menempelkan bahan peledak di dinding, namun rupanya tidak semudah yang dia kira. Dia akhirnya melakukannya tepat pada waktunya dan membuat Man-Thing segera bisa menerobos dinding yang sudah hancur tersebut untuk kabur. Sementara Elsa berhasil melepaskan Bloodstone dari tubuh Man-Thing. Ketika Russell mencoba untuk mengambil Bloodstone yang tergeletak di tanah, Russell malah terhempas dan melumpuhkannya. Pemburu yang lain pun akhirnya tiba dan di saat yang bersamaan Verusa juga tiba yang akhirnya menyadari kalau Jack Russell ini adalah monster yang menyamar dan ikut dalam perburuan. Verusa kemudian memerintahkan pasukannya untuk melumpuhkan Jack Russell dan juga Elsa yang telah membantu monster untuk kabur meskipun tidak tahu kalau Russell itu adalah monster. Russell akhirnya siuman di dalam sebuah sangkar dan meminta maaf kepada Elsa yang juga ikut dikurung bersamanya. Russell menjelaskan bahwa dia adalah manusia yang tidak sama seperti manusia pada umumnya, di mana ada bagian lain dari dirinya yang melakukan perburuan atas kehendaknya sendiri dan dia mengurung bagian dari dirinya tersebut selama sebulan. Dia hanya akan muncul sebulan sekali, yaitu pada saat bulan purnama tiba yang akan berlangsung 5 hari ke depannya. Namun rupanya Bloodstone bisa mengubahnya menjadi werewolf, di mana dia
dia akan berubah menjadi tidak terkendali seketika itu juga. Verusa dan pasukannya serta pemburu lainnya yang tersisa akhirnya masuk ke dalam ruangan, membuat Russell segera menciumi tubuh Elsa untuk mengingat aroma tubuhnya dan menyarankan Elsa untuk tetap menjaga kontak mata dengannya. Russell menjelaskan bahwa mudah-mudahan dia bisa mengingat aromanya tersebut dalam bentuk manusia serigala atau werewolf, karena itu pernah berhasil sekali. Verusa lalu menggunakan Bloodstone dan mantra Latin untuk mengubah Jack Russell ke wujud aslinya, yaitu menjadi werewolf, sehingga dia bisa membunuh Elsa di dalam kurungan tersebut. Setelah transformasinya sempurna menjadi werewolf by night, Verusa menertawakannya yang membuat werewolf menarik tangan Verusa dari dalam kandang. Beruntung Verusa diselamatkan oleh pengawalnya yang segera menyerang werewolf by night dengan tasernya. Dikiranya sukses melumpuhkan sang monster, mereka malah menemukan kandang tersebut telah jebol dan werewolf by night pun sudah lenyap dari kandang tersebut. Werewolf by night akhirnya mengamuk menyerang pasukan dan menggigit telinga Barasso. Sementara Elsa berhasil keluar dari kandang. Werewolf by night kemudian pergi menuju ke lorong dan membunuh semua pasukan di sana. Pintu kemudian menutup dan Werewolf by night mencoba untuk menghancurkan pintu baja tersebut dengan cakarnya. Namun sayang upayanya tidak berhasil. Sementara itu Elsa melawan Barasso dan berhasil membunuhnya. Elsa kemudian menghadapi Azarel yang dengan mudah juga berhasil dia lumpuhkan. Verusa sendiri kembali menggunakan Bloodstone untuk menyerang Werewolf by night. Elsa pun menggunakan senjatanya untuk menikam Verusa dari belakang dan menariknya menjauh dari Werewolf by night. Dia kemudian mengambil Bloodstone dan mendekati Werewolf by night pelan-pelan sambil berharap Russell bisa mengenalinya. Russell yang masih dalam wujud Werewolf by night pun akhirnya menerkam Elsa. Namun berkat kontak mata yang tidak putus, Russell akhirnya tetap bisa mengenalinya dan dia pun akhirnya segera meninggalkan tempat tersebut. Verusa kemudian bangkit dan marah kepada Elsa karena telah membiarkan Russell pergi. Verusa bersumpah untuk membunuh putri tirinya tersebut. Namun Man-Thing akhirnya tiba, menangkap Verusa dan akhirnya membunuhnya. Kemudian melemparkan tubuh Verusa ke peti mati Ulysses. Elsa lalu memberitahu Man-Thing bahwa Russell sudah pergi dan Man-Thing pun akhirnya segera menyusulnya. Billy Swan sendiri bersumpah setia untuk melayani Elsa dan Elsa pun menyuruhnya untuk membersihkan ruangan tersebut. Elsa kemudian duduk di kursinya sambil memegangi Bloodstone dan suasana di sekitarnya perlahan-lahan berubah menjadi berwarna. Di pagi hari, Russell akhirnya bangun dalam wujud manusianya setelah mendengarkan suara lagu dari Somewhere Over the Rainbow yang terputar. Dia kemudian menemukan Man-Thing sedang asik bermain soliter dan duduk bersamanya untuk menikmati kopi. Selesai. Seperti biasa, kita langsung akan membahas mengenai detail-detail menarik, Easter eggs, callback, sampai kepada beberapa homage yang disajikan dalam film ini tapi mungkin terlewatkan oleh mata kita ketika pertama kali menontonnya. Kita mulai dari intro Marvel yang disajikan tidak seperti biasa. Diawali dengan intro special presentation, yang mana ini akan menjadi cara baru Marvel Studios untuk memperkenalkan karakter barunya atau arc yang akan diadaptasi sebagai pengikat cerita keseluruhan di MCU selain dari series yang juga sudah mulai dilakukan sejak awal fase keempat. Sejauh ini sudah ada 2 judul Marvel Special Presentation, yaitu Werewolf by Night dan juga The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Intro Marvel kali ini juga didesain sedemikian rupa dengan menampilkan cakaran Werewolf by Night dengan sentuhan scoring musik menyeramkan dari Giacchino. Maklumlah, sutradaranya adalah komposer musik yang paten kali. Coba dengarkan pula dengan seksama, ada beberapa nada yang dirubah oleh Giacchino menjadi nada minor dengan suara horor klasik yang menegaskan tema utama dari film ini. Berbeda dengan proyek sebelumnya, kali ini juga menggunakan template pewarnaan monokrom atau mungkin lebih tepatnya mengalami desaturasi maksimal deh ya. Title card Werewolf by Night sendiri juga mengingatkan kita kepada title cardnya Moon Knight yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan melalui seriesnya. Lagi pula Moon Knight memang karakter Marvel yang pertama kali muncul dalam komik Werewolf by Night. Sementara untuk Werewolf by Night alias Jack Russell sendiri adalah karakter yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Spotlight isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 1972. Sebenarnya ada 2 orang yang dikenal sebagai Werewolf by Night sejauh ini di komik, yaitu Jack Russell dan yang baru-baru ini diperkenalkan bernama Jack Gomez yang debut dalam komik Werewolf by Night isu nomor 1 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2020. Kita juga berkenalan dengan Elsa Bloodstone yang mana dia merupakan pemburu monster yang paling penting yang diperkenalkan dalam special presentation ini. Pada dasarnya dalam komik Elsa Bloodstone ini adalah rip-off dari Buffy the
Vampire Slayer yang dibuat oleh Dan Abnett dan Michael Lopez pada tahun 2001 dalam komik yang berjudul Bloodstone isu nomor 1. Sama seperti dalam komik, Elsa Bloodstone ini memang diceritakan sebagai putri dari Ulysses Bloodstone. Karakter ini sepertinya akan menjadi karakter yang penting untuk Marvel Cinematic Universe karena dalam komik dia pernah bergabung dalam grup Midnight Suns, yang mana rumornya grup yang satu ini juga bakalan segera dimunculkan di Marvel Cinematic Universe. Berikutnya adalah Man-Thing yang juga menjadi karakter penting dan roda penggerak cerita untuk special presentation ini. Man-Thing ini adalah sosok monster yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Savage Tales isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1971 yang diciptakan oleh Stan Lee. Nama alter egonya adalah Dr. Theodore Ted Sallis, sama seperti panggilannya dalam film ini. Dalam komik, Dr. Ted Sallis melakukan eksperimen tentara super atau super soldier menggunakan biokimia yang malah secara tidak sengaja mengubahnya menjadi monster. Siapapun yang akan merasa takut akan terbakar jika disentuh oleh Man-Thing. Dan inilah yang bisa kita lihat dalam film ini. Marvel sendiri sebenarnya sudah lama menyiapkan karakter ini untuk dimunculkan karena wajahnya pernah muncul di sebuah menara Grandmaster dalam film Thor Ragnarok, yang berarti dia pernah menjadi champion di Sakaar. Jadi bukan tidak mungkin, sama seperti di komik, Man-Thing di Marvel Cinematic Universe akan berfungsi sebagai penjaga Nexus of All Reality, sebuah fenomena multiversal yang sudah kerap kali diceritakan di berbagai proyek MCU fase keempat. Lalu ada sosok monster yang juga diperlihatkan di awal film setelah sang narator menjelaskan tentang The Avengers yang menampilkan 6 anggota Avengers original. Sosok monster yang pertama yang ditampilkan di sini adalah Nosferatu, yang merupakan jenis vampire Marvel yang terinspirasi dari film klasik pada tahun 1922 dengan nama yang sama. Dalam komiknya, Nosferatu ini adalah vampir pertama, saingannya Dracula. Meskipun ironisnya mereka hanya muncul sekali saja di miniseri Bloodstone tahun 2001 yang memperkenalkan Elsa Bloodstone sendiri. Dalam komik, mereka juga terungkap kalau mereka adalah penyihir yang tinggal di zona Atlantis kuno yang menggunakan kekuatan Darkhold untuk melepaskan sebuah kekuatan sihir kuno. Easter eggs lainnya di awal film yang paling menarik adalah pengenalan Wendigo, yaitu monster yang biasanya diasosiasikan dengan Hulk dan Wolverine. Apalagi debut Wolverine dalam komik The Incredible Hulk isu nomor 181 membuatnya terjebak dalam pertarungan triple threat match melawan Hulk dan Wendigo. Wendigo ini adalah monster karnivora yang mengintai hutan belantara Kanada dan kekuatan sihir mereka memang gelap. Easter eggs lainnya yang bisa kita temukan di awal film ini adalah keberadaan Sasquatch, salah satu monster lainnya yang dijelaskan melalui tulisan yang ada di bawahnya mengatakan kalau Sasquatch ini juga dikenal sebagai Bigfoot. Sasquatch ini dalam komik adalah superhero mutant yang berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan dengan sesuka hatinya. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik X-Men isu nomor 120 dan nama lengkapnya adalah Dr. Walter Langkowski. Lalu di gambar yang berikutnya juga terdapat Easter eggs yang sangat menarik dan mungkin saja secara halus mereferensikan keberadaan Black Knight yang di MCU akan diperankan oleh Kit Harington yang sudah debut dalam film Eternals. Di gambar yang diperlihatkan ada sebuah pertemuan yang dilakukan oleh para pemburu monster, di mana salah satunya adalah seorang kesatria yang memiliki baju zirah yang mirip seperti Black Knight. Apakah mungkin ini adalah Black Knight pertama? Karena Marvel memang sepertinya sudah menceritakan keberadaan Black Knight pertama ini melalui pedang Ebony atau Ebony Blade yang terkutuk dalam post-credit scene Eternals. Maka mungkin saja sama halnya seperti Elsa Bloodstone, Dan Whitman akan mewarisi peran sebagai pemburu monster setelah dia memiliki benda mistis yang memiliki kekuatan yang cukup besar tersebut, yaitu Ebony Blade. Dan bukan tidak mungkin ini memang menjadi sebuah petunjuk untuk pembentukan Midnight Suns di Marvel Cinematic Universe. Pada intinya, setiap sketsa gambar monster yang diperlihatkan di awal special presentation ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh Ulysses Bloodstone sebagai pemburu monster yang paling ternama. Berbicara tentang sketsa, ada sebuah sketsa mural di dinding yang bisa kita lihat yang tentu saja akan sangat menarik untuk para pembaca komik, yaitu gambar sosok monster yang kepalanya dibacok menggunakan kapak. Mural ini sebenarnya merupakan gambar langsung dari komiknya yang menampilkan Gore the God Butcher yang lengannya ditebas oleh Thor dalam komik hingga putus. Namun dalam Werewolf by Night ini yang melakukan hal tersebut adalah para pemburu monster yang ada di bumi. Rasanya ini bukan sekedar Easter egg saja, tapi menyimpan
menyimpan sebuah cerita masa lalu yang mana Gorr the God Butcher mungkin pernah berhadapan dengan para pemburu monster ini. Namun mengingat bentukan Gorr the God Butcher di Marvel Cinematic Universe jauh berbeda dengan di komik, maka bisa saja yang ditampilkan di mural ini adalah salah satu dari ras dari planetnya Gorr yang berhasil selamat dari bencana kekeringan di planetnya, namun entah bagaimana caranya bisa tiba di bumi. Atau kalau mau yang lebih liar dan lebih gampang lagi, jangan-jangan ini adalah variannya Gorr the God Butcher. Alah, sudahlah. Sekarang kita berbicara mengenai Bloodstone, yang mana ini merupakan sebuah permata mistis yang memberikan kekuatan luar biasa untuk menghadapi monsters. Setiap prasasti Latin yang bisa kita temukan di awal film ini sepertinya menjelaskan kalau Bloodstone ini memang diwariskan kepada garis keturunan keluarga Bloodstone, meskipun asal-muasalnya tidak pernah diketahui. Bloodstone ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Khazar the Savage isu nomor 12 yang dirilis pada bulan November tahun 1981. Bloodstone ini dikumpulkan oleh Belasco yang bisa membuka portal dari limbo menuju ke bumi untuk menaklukkannya. Dalam komik tersebut sebenarnya namanya masih menjadi Blood Red Stone, lalu kemudian namanya baru disematkan menjadi Bloodstone dalam komik Magic Illyana and Storm Limited Series volume 1 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1983. Beberapa prasasti yang dituliskan dalam bahasa Latin sepertinya mengisyaratkan kalau Bloodstone ini sebenarnya tidak hanya berjumlah satu, sama seperti halnya dalam komik. Beralih ke ruangan kuburan, di sini kita bisa menemukan beberapa Easter eggs, terutama yang referensinya mengarah kepada pencipta Werewolf by Night dan Man-Thing, yaitu Gary Conway dan Mike Ploog, yang masing-masing namanya tertera di peti mati. Juga ada nama produser eksekutif Brian Gay yang juga diberikan satu peti mati dalam adegan tersebut bersama dengan David Long dan juga art director Brandon Clayla. Sementara itu pasukan penjaga di Bloodstone Temple ini kostumnya terlihat sangat mirip dengan para hunter yang ada di TVA dalam series Loki, meskipun keduanya sepertinya tidak ada kaitannya. Kemudian terputar lagu Somewhere Over the Rainbow, yang mana lagu ini sebenarnya juga sangat akrab dengan salah satu karya yaitu The Wizard of Oz, yang mana gara-gara lagu ini terputar, maka ada banyak banget teori yang beredar bahwa kekuatan dari Bloodstone tersebut sepertinya memiliki kaitan dan konektivitas dengan kekuatan si penyihir merah alias Scarlet Witch. Dan itu dia beberapa Easter eggs dan detail-detail menarik yang bisa kita temukan dari special presentation Marvel Studios Werewolf by Night. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan menarik untuk dibahas, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varians. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks-nya untuk setiap video yang kita buat. And it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.